Ya, sudah hadir di sini Ibu Nirwana, ibu dari Sipandi ABK kapal dan suaminya, dan juga tim kuasa hukum dari Batam. Inti kasusnya adalah bahwa si anak ibu ini kebetulan D4 pendidikan kapal, jadi memang profesinya begitu, lulusan universitas D4 bidang mesin ya. Dia melamar ke suatu agen, dia melamar resmi ke suatu agen dan akhirnya diterima. Dan si agen ini mengatakan bahwa nanti kaptennya si ini, tapi si anaknya ini tidak pernah ketemu kaptennya, tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Barulah berangkatlah mereka, karena katanya kan ini kan kapal ini di Thailand. Berangkatlah si Pandi ini ke rumah si kapten tanggal 1 Mei. Itulah pertama kali dia kenal sama kapten, diantar oleh ibu ini. Ya, di depan rumah dada-dadaan berangkat ke Thailand, dan karena kapalnya katanya belum siap, 10 hari penuh diinapkan di hotel. Mulailah kapalnya itu, mereka memasuki kapal tanggal 14. Menurut kontrak harusnya kapalnya North Star namanya. Tahu-tahu dibawa speedboat, dibawa ke kapal Sea Dragon. Ya. Jadi dari lamaran sama kapalnya berbeda, ya. Baru mereka berangkat, dibawalah si Pandi ini ke tengah laut, naiklah ke kapal ini, kemudian mutar. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Mei, datanglah kapal nelayan, ya, kapal nelayan yang membongkar 67 kardus. Karena memang orang tidak banyak, oleh si kapten diperintahkan semua awak kapal untuk estafet memasukkan. Dan si anak ibu ini bolak-balik nanya, ini apa? Dan itu diakui oleh si kapten. Kebetulan kaptennya juga orang Batak, marga Sirait, wakil kaptennya juga orang Batak, marga Tambunan. Si kapten ini ngaku bahwa itu adalah uang dan emas. Itu pengakuannya. Ya. Ini kapal harusnya berangkat dari Thailand menuju Filipina. Tapi lewat dari perairan Indonesia di Tanjung Karimun, ketangkap sama BNN sama bea cukai. Disitulah duka cita itu mulai. Dan di persidangan si kapten juga mengakui bahwa memang si anak ini nanya berkali-kali, ini apa isinya. Dan yang menjadi masalah adalah kok bisa dituntut hukuman mati karena tidak ada bukti sama sekali bahwa dia tahu isinya itu. Dia baru melamar, baru 3 hari naik kapal sebagai pengangguran masuk kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini yang perlu mungkin nanti ditanyakan Komisi 3 kepada penyidiknya dan jaksanya. Kalau seorang kapten kapal berangkat ke Thailand untuk narkoba 2 ton yang katanya harganya 4 triliun, mungkin enggak si pemilik narkoba tidak kenal si kapten ini? Mungkin enggak dia percayakan 4 triliun kepada orang yang baru dia kenal? Itu yang kita bilang logikanya tidak ada, tapi tiba-tiba dituntut sekarang hukuman mati. Itu inti kasusnya. Sama juga tidak ada bukti sama sekali yang mengatakan bahwa si Pandi tahu, karena memang dia hanya bekerja di kapal itu dan baru 3 hari naik kapal itu. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh ibunya Pandi. Silakan Ibu Nirwana ya. Silakan Bu. Anak saya melamar di kapal Thailand, kapalnya kapal kargo ditawari, Pak. Tiba-tiba sampai ke Thailand, diinapi di hotel, menunggu di sana. Anak saya bertanya, kok kita nggak naik-naik cab? Dibilang kapten, kita menunggu kapal yang ditawari sama kita, kapal kargo. Entah macam mana, ditanya lagi sama anak saya, kapalnya belum siap kita diperintah bawa kapal yang satu ini, kapal tanker. Kapal tanker bermuatan minyak. Jadi anak saya ya ngikutlah Pak, ngikut. Terus orang itu naik, saya tak tahu entah naik dari mana, naik kapal orang itu. Kira-kira
ada entah 3 hari saya dengar anak saya tertangkap membawa narkoba. Makanya kami sebagai orang tua, kami terkejut Pak, kok bisa dia bawa narkoba? Kapalnya kok bisa jadi kapal tanker? Dijanjikan kapalnya kapal kargo. Di kontrak kerjanya pun kapal kargo. Jadi saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak, membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini Pak. Saya mohon Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan, ya kok ini barangnya, tapi kita mau bawa minyak. Kalian nggak curiga? Kenapa ini tak betul lagi? Masa kapalnya bawa ini kotak-kotak, ini tak betul lagi. Mana tahu ini isinya bom. Itu anak saya bilang Pak. Jadi kata kawan-kawannya. Dan itu dalam persidangan ucapan dari anak ibu diakui oleh si kapten dalam persidangan bahwa Pak, memang si anak ini terkonfirmasi ya Pak. Ya, ditanya di sidang, si kapten maupun ada wakilnya Pak Tambunan mengakui memang si anak ini bertanya ini apa. Oke. Gitu. Tapi di persidangan si kaptennya tiba-tiba ngaku bahwa isinya dia taunya emas dan uang. Iya. Jadi bagaimana mungkin 4 triliun, ya 4 triliun dia nggak tahu, dia dipercaya oleh si kapten, oleh si pemilik kapal. 4 triliun nilainya. Mungkin masih ada, silakan. Sudah itu paginya nggak enak dia, didatanginya kaptennya ke atas, ditanyanya, Cap, itu barang apa? Ayo kita periksa. Mana tahu itu entah bom. Enggak katanya itu uang sama emas. Jadi disambung anak saya lagi, kalau itu uang sama emas Cap, kenapa dimasuki di ruang palka? Saya tak tahu ruang palka itu apa Pak. Kenapa dimasuki situ? Enggak apa-apa biar aman katanya. Begitu anak Jadi saya itu diakui bilang. di persidangan. Iya, diakui semua kawan-kawannya, kapten pun mengakui Pak. Udah itu si Pandi disuruh lagi mencopot di bendera. Dibantah bikin anak saya lagi Pak. Kenapa dicopot lagi benderanya Cap? Apa nanti enggak bermasalah? Setahu saya kalau belayar, kapal kita belayar tak boleh dicopot di benderanya. Enggak apa-apa, kata si kapten. Selagi kita belayar enggak apa-apa, nanti kita ganti. Benderanya udah jelek, dibilangnya gitu. Anak saya enggak sanggup menaikkan ke atas itu Pak, mencopot benderanya, digantilah sama si Leo. Barulah itu tercopot benderanya. Itulah terus Pak, enggak lama kami dapat informasi tertangkaplah kapalnya. Begitulah cerita anak saya. Oke, terima kasih. Mungkin ada Ya, dari, makasih, mohon Pak. izin dari Bapak dari Silakan. Pandi. Silakan Pak. Dari situ aja. Mungkin dari Bapak selaku ayah dari Pandi. Silakan. Abang cakap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman. Saya selaku orang tua dari terdakwa Pandi Ramadan, saya bermohon kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI agar anak saya diberi keadilan Pak. Saya bermohon kepada Bapak, gimana saya memohon kepada Bapak lagi, saya memohon ini Pak. Ya, cukup. Cukup Pak. Oke, kalau boleh minta izin juga karena mereka bawa tim pengacara dari daerah yang tahu faktanya. Ya. Mohon dikasih kesempatan bicara pengacara dari Batam, silakan. Silakan. Nanti lanjut pengacara dari Lombok. Ya. Di sini ada. Silakan dari pengacara silakan, dari Batam yang menangani anak ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua dan anggota lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit atau
inti dari permasalahan Pandi Ramadan. Jadi inti dari masalah Pandi Ramadan ini, ya ini yang kami sampaikan hanya yang fakta ya, fakta dalam persidangan, bahwa si Pandi ini ada mendapat info ya, mendapat info ada kerjaan di kapal asing. Infonya ini dapatnya dari agen bernama Iwan. Kemudian Pandi ini menjumpai si Iwan, terus Iwan sondingkan atau hubungkan ke Kapten Hasyolan Samosir. Kemudian Hasyolan Samosir menghubungi Pandi, ditanya dokumenmu, dokumen pelaut lengkap tak? Pandi bilang dibawanya berkasnya, dibawanya dokumennya semua. Oh ini udah mati, kalau bisa ini dihidupkan lagi. Kemudian dihidupkanlah dokumen-dokumen si Pandi ini. Kira-kira seminggu ditelepon sama si Hasyolan lagi, dokumennya udah siap Pak Pandi. Mungkin 2 hari lagi Pak, aku udah siap, nanti bawa lagi kemari. Setelah siap dokumennya ini, dia menjumpai Pak Hasyolan ini. Hasyolan mau meriksa dokumennya sudah lengkap, diserahkan sama Hasyolan, kapten. Terus kapten memberi data-data formulir yang akan diisi dia untuk bisa masuk melamar di kapal atau di perusahaan yang sudah si Hasyolan ini, kapten ini menjadi mitra, jadi kapten di perusahaan itu, di perusahaan kapal itu. Kemudian setelah dimasukkannya semua, diterima, Dan saudara, itu tadi keterangan yang disampaikan baik dari kuasa hukum keluarga yakni Hotman Paris Hutapea dan juga keluarga terutama ibu dari ABK Pandi Ramadan yang terancam hukuman mati akibat dugaan menyelundupkan narkoba, saudara. Dan hari ini DPR Komisi 3 menyelenggarakan agenda untuk RDP atau rapat dengar pendapat bersama dengan keluarga ABK yang terancam hukuman mati. Tadi sempat di-highlight oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi 3 saat hari ini adalah bukan bentuk intervensi terhadap aparat penegak hukum, tetapi DPR harus bertanggung jawab kepada masyarakat terkait anggaran yang dipergunakan oleh APH sesuai dengan tupoksinya. Breaking News Kompas TV kami tutup, saudara. Saya Tili Rea pamit undur diri, sampai jumpa.